Agustus 2026 kita merayakan kemerdekaan kita yang 81 tahun. Walaupun kita sudah segitu lamanya, kita masih menghadapi banyak masalah seperti goncangan perekonomian dunia yang membuat Indonesia juga mengalami goncangan. Harga minyak mentah naik drastis sehingga membuat harga bahan bakar naik drastis, plastik naik drastis, dan beberapa bahan yang didapatkan dari olahan minyak mentah juga naik drastis. Hal ini membuat barang-barang juga pasti naik dan berdampak bagi melemahnya daya beli masyarakat. Di samping itu, negara juga mempunyai hutang yang sangat banyak yang harus dibayar. Kondisi ini mau nggak mau harus kita hadapi. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan manusia, pasti sulit untuk memecahkan masalah ini. Oleh karena itu kita harus mau masalah ini kehadapan Tuhan melalui doa-doa kita, karena kesejahteraan negara Indonesia adalah kesejahteraan kita juga, seperti yang dikatakan di Yeremia 29 ya. Nah, ini sebenarnya apa aja sih yang seharusnya kita doakan gitu ya, sebagai kita doa sebagai bangsa, sebagai warga negara yang baik itu. Sebenarnya itu apa aja yang perlu kita doakan? Yang pertama, kita baca di 1 Timotius 2 ayat 1-4. Pertama-tama aku menasihatkannya karena permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Lalu di Roma 13 ayat 1-2, tetapi tiap-tiap orang harus tunduk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang berasal dari Allah, yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Yang pertama ini kita harus berdoa untuk pemimpin di negara kita. Akhir-akhir ini banyak orang yang tidak cocok dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Kita sebagai anak Tuhan harus mengambil sikap untuk taat kepada Tuhan dan berdoa untuk memimpin negara kita, supaya mereka diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Ya, ingat pemerintah di Indonesia adalah di negara kita juga Tuhan yang sudah tetapkan. Ya, jadi kalau kita banyak berdoa, maka Tuhan mungkin akan menggerakkan hati para pemimpin kita yang keras untuk mengenapkan rencananya yang baik bagi kita. Kalau kita cuma protes tentang kebijakan pemerintah, maka tidak akan mengubah kondisi negara, karena hati mereka sudah keras dan sudah mereka sudah hanya memikirkan keinginan mereka sendiri. Tapi kalau kita mulai berdoa, nah di sini secara supranatural mungkin Tuhan akan melembutkan hati mereka yang sudah keras itu. Supaya apa? Supaya apa yang kita utarakan pada mereka itu bisa mereka lakukan dengan baik. Yang kedua, selain untuk pemimpin, ya, kita baca di 2 Tawarik 13 ayat yang sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang menangkap habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku,
dan umatku yang di atasnya ku sebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Amsal 14 ayat 34. Kebenaran dan bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Nah, makin banyaknya kejahatan terjadi di suatu negara akan bawa dampak makin buruknya kondisi perekonomian di negara tersebut. Maka investor akan segera meninggalkan negara tersebut, sehingga kondisi perekonomian negara tersebut makin parah. Kejahatan dan perekonomian dapat buktan dia korupsi dan pemerasan. Nah, sehingga di poin yang kedua ini kita harus mendoakan untuk pemulihan ekonomi, ya. Nah, kita harus berdoa supaya orang-orang sudah melakukan kejahatan di dalam dunia perekonomian itu bisa bertobat, ya. Kita rindu negara kita bebas dari korupsi, tapi itu mustahil kalau itu dengan kekuatan manusia, karena korupsi itu merupakan salah satu yang sebagai manifestasi dari kodrat manusia itu yang berdosa, itu yang gak pernah puas gitu. Oleh karena itu kita harus melibatkan Tuhan melalui doa-doa kita supaya orang yang sudah melakukan korupsi itu mengalami pertobatan. Dan kayak Sakeus gitulah, ya, dibagiin hartanya, ya kan, ke orang-orang miskin, ya. Apalagi Sakeus itu langsung Tuhan Yesus yang langsung menyentuh dia, menjamah dia supaya mereka bertobat. Nah, kita juga harus berdoa untuk bangsa kita supaya mengalami pertobatan dari perbuatan-perbuatan dosa dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, sampai semua gereja overflow. Amin, ya. Semua gereja overflow, nggak ada yang bisa gitu. Dan bila banyak bangsa Indonesia yang bertobat, maka Tuhan akan memulihkan Indonesia. Yang terakhir, ya, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Yesaya 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka yang jadi seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan itu di hadapanku supaya jangan memusnahkan, tapi aku tidak menemuinya. Dan yang terakhir itu adalah berdoa untuk keamanan, kedamaian, dan kesatuan negara Indonesia. Akhir-akhir ini banyak demo yang dari mahasiswa yang diliput maupun tidak boleh diliput, ya. Bahkan sampai ada yang rusak fasilitas negara hingga keamanan serta kesatuan mulai terusik. Sampai bahkan beberapa mall sudah memagari gedungnya sehingga untuk mengurangi risiko tersebut, ya. Nah, karena kesejahteraan kota dan kesejahteraan kita juga, maka kita tidak bisa masa bodoh, tapi kita juga harus mulai berdoa supaya rencana jahat yang itu digagalkan. Yang pasti bukan dari kartu banteng, ya. Kartu banteng. Kita harus berdoa supaya keamanan, kedamaian, dan kesatuan negara Indonesia terkenal. See you and God bless you. Rahayu.